Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita jumpa dalam acara kita Dibacain Berita. Kita akan membahas sesuatu hal yang bersifat pengkhabaran, pemberitahuan, pengimbangan informasi maupun pengembangan informasi yang perlu kita pahami. Kita serahkan pada Bung Kameramen. Baik, Bung Alfian. Terima kasih. Ini Bung Alfian ada berita dari kumparan.com. Nah, saya akan membandingkan dua berita, Bung Alfian. Yang pertama dari Kumparan, ini 29 Juni 2022. Judulnya, Arab Saudi tetapkan wukuf di Arafah 8 Juli, Idul Adha 9 Juli. Kemudian berita yang selanjutnya dari newsdetik.com tanggal 29 Juni juga 2022. Judulnya, pemerintah tetapkan Idul Adha 1443 Hijriah jatuh pada Ahad 10 Juli 2022. Waduh. Gimana respon awal Bung Alfian? Peribadatan itu kan sebetulnya sudah sangat dipahami. Dia ada rukunnya, ada kaifiatnya, ada tata caranya, ada syarat sahnya, dan seterusnya. Tentu kita pada pertemuan kali ini, pembicaraan kita tentang Dibacain Berita kali ini, tentu kita akan melihat hal-hal yang sebenarnya sangat normatif. Iya. Kalau sudah wukuf di Arafah, ya besoknya adalah Hari Raya Idul Adha. Betul. Nah, ini jadi satu situasi yang tidak bisa dibahasakan dengan bahasa yang sebenarnya harus diapain lagi gitu ya. Saya sendiri sebenarnya susah membahasakannya. Maka untuk itu ya dari saya mungkin sebagai orang yang tentu sudah dari jauh-jauh hari menjadikan bahwa tanggal 9 bulan Juli 2022 memang adalah hari jatuhnya tanggal 10 Zulhijjah 1443 Hijriah. Dan tentu ini bagian daripada pengetahuan orang banyak tentang adanya masuknya Hari Raya Idul Adha di tanggal tersebut. Nah, adapun pengkhabaran yang diberikan oleh pemerintah Indonesia itu sebetulnya juga butuh penjelasan secara akademis maupun secara ilmu agama. Nah, sayangnya situasi ini sering dalam bahasa kemasyarakatan, ketika ada sesuatu yang berbeda dengan apa yang dibuat oleh pemerintah, sering dimaknai sebagai anti pemerintah. Ya, buat saya yang aktif dalam artian dakwah dalam jangka yang cukup panjang, ya bagaimana ya, keadaan ini sepertinya terus dieksploitasi gitu. Padahal kalau menurut saya sudah, kalau memang harusnya ketemunya tanggal 9 itu adalah Idul Adha, ya sudah ikuti aja. Sama juga dengan orang sholat. Kalau orang sudah qomatnya sholat zuhur, nggak usah sholat zuhurnya ntar jam 5 sore gitu kan. Itu kan kadang sebenarnya begitu kita bisa pahami, tapi mau diapakan kalau di negeri kita ini sering terjadi sesuatu yang memang sering kita tidak bisa menggunakan logika sederhana, akal sehat, dan pola-pola kerja yang sebetulnya tidak pakai ribet gitu. Nah, Bung Alfian, ini saya coba ada berita selanjutnya, yaitu ternyata 29 Juni juga Bung Alfian, Muhammadiyah tetapkan Idul Adha 1443 Hijriah di tanggal 9 Juli 2022. Wah, berarti kemungkinan Muhammadiyah sama dengan Arab Saudi. Nah, Bung Alfian, kapan nih awal hari Idul Adhanya nih? Saya secara sportif tidak memiliki otoritas untuk menetapkan itu. Ya, tentu secara keilmuan, secara fungsi-fungsi otoritas penetapan tanggal tersebut, Muhammadiyah jelas sebuah kelembagaan organisasi Islam yang termasuk yang besar, dan dia memiliki SDM yang memadai, alat-alat teknologi yang mendukung dan segala macam. Maka kalau untuk saya mengikuti yang tanggal 9 Juli itu bagian daripada sportivitas saya secara keilmuan dan otoritas pengambilan keputusan. Bagaimana dengan yang tanggal 10? Kalau menurut saya itu nanti akan masuk pada posisi ya pertanggungjawaban secara keilmuan dan kebijakan politik atau kebijakan
hasil permusyawaratan yang ditempuh. Semua yang dilalui akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Artinya yang mengambil keputusan ya harus nanti mempertanggungjawabkan bukan hanya untuk dirinya saja. Iya. Kapan Idul Fitri, kapan Idul Adha, kayaknya punya slogan yang penting harus beda sama Muhammadiyah. Secara spontan, Bung Alfian bisa merespon apa dengan kalimat candaan gitu, Bung Alfian, dari teman-teman saya ini? Yang jelas kepada seluruh keluarga besar Muhammadiyah, tetaplah kita mengambil keputusan dengan dasar iman dan ilmu. Iya. Dan kita tidak perlu merasa lebih benar dari orang lain. Itu Betul. mungkin satu. Dan juga pihak yang lain diharapkan belajarlah untuk jujur melihat kebenaran sebagai sesuatu yang perlu kita pihaki. Tidak usah dengan ada pendekatan politik praktis atau politik kepentingan. Mungkin dari saya begitu. Kalau soal kemungkinan adanya situasi seperti itu bisa saja terjadi. Tetapi kita juga paham di kalangan tetangga sebelah mereka juga banyak yang dikenal dengan ulama-ulama garis lurus yang sebetulnya mereka pada prakteknya juga melakukan hal-hal yang sama dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi atau Saudi Arabia, dan juga kebetulan sama dengan Muhammadiyah. Artinya Muhammadiyah bukan pemegang otoritas kebenaran, tapi saya yang juga kebetulan dibesarkan dari keluarga besar Muhammadiyah sangat merasakan betul apa yang dilakukan dalam bentuk keputusan dari Majelis Tarjih atau pemegang otoritas secara institusi kemuhammadiyahan. Relatif sebenarnya kalau mau jujur-jujuran tidak ada alasan untuk berbeda terlalu ekstrim. Tapi baiklah, saya pikir kalau tadi ada pengalaman teman Bung kameramen seperti itu, ya saya pikir itu sebuah pengalaman subjektif yang boleh jadi secara subjektif juga dialami oleh yang lain. Kepada seluruh pemirsa, saya mohon maaf mungkin saya agak kurang fit. Ada beberapa situasi yang berulang saya tampakkan dan saya mohon maaf itu. Yang pertama adalah yang berhubungan dengan Hari Raya Idul Adha. Itu merupakan sesungguhnya sering menjadi omongan di berbagai belahan dunia itu. Orang sering bertanya, kok di Indonesia lebih ramai Idul Fitri gitu. Padahal di beberapa negara yang ramai itu Idul Adha. Itu mungkin poin pertama. Dan tentu yang kedua, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah ya bagi yang menyelenggarakan harinya di hari Sabtu tanggal 9 Juli maupun yang tanggal 10. Karena semua masing-masing akan bertanggung jawab terhadap apa yang diambil, dan tentu kita sama-sama bergembira terhadap sebuah prosesi perjalanan dari dua orang Nabi Allah, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Nah, yang ketiga, mari umat Islam di seluruh dunia secara umum dan secara khusus di Indonesia terus merapatkan saf, meluruskan saf, dan menghitung langkah-langkah ke depan bagaimana kita umat Islam tetap menjadi solusi terhadap persoalan-persoalan di internal umat Islam dan persoalan Indonesia secara umum. Ini saja yang bisa kita sampaikan di acara Dibacain Berita kali ini. Semoga Allah selalu memberikan jalan dan solusi serta kekuatan umat Islam Indonesia tetap menjadi tuan di negerinya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.